Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan saya Apip. Nah, di sini saya akan berbagi kepada sahabat bagaimana sih kalau kita menanam kailan, sahabat ya. Ini di sini saya udah melakukan penyemaian 1 minggu kemarin, sahabat ya. Dan hasil persemaian ini udah tumbuh, sahabat ya, udah tumbuh. Terus barusan udah saya pindah ke media polybag seperti ini, sahabat ya, yang sebesar gini. Di video-video sebelumnya, dari video saya yang terdahulu, dari mulai perawatan kailan terus sampai pembibitan pohon kailan, sahabat ya, untuk menghasilkan benih kailan sendiri. Nah, ini persemaian ini adalah hasil dari pembenihan yang saya hasilkan, sahabat ya. Dari hasil pembenihan, bijinya saya hasilkan dan saya semai kembali, dan alhamdulillah hasilnya bagus, sahabat ya. Nah, ini hasil dari pembenihan tadi saya semai dan alhamdulillah hasilnya bagus, sahabat ya. Hasilnya bagus, terus tumbuh juga. Setelah diproses, dipanen, terus dijemur beberapa hari, terus saya semai dan hasilnya bagus, sahabat ya. Sudah saya pindah ke media polybag seperti ini. Nah, kalau untuk pencampuran tanah seperti biasa, sahabat ya. Nah, di sini saya tadi udah melakukan pencampuran dari mulai pupuk kandang, terus kotoran hewan, kompos, dan skam. Nah, ini masih ada terlihat percampurannya. Lalu saya masukkan ke polybag yang ukuran sebesar gini, sahabat ya. Nah, ini hasil pemindahan dari persemaian seminggu kemarin, sahabat ya. Nah, ini belum saya pupuk karena media tanahnya juga udah mengandung pupuk kandang juga, sahabat ya. Nanti setelah 20 hari atau 10 hari baru kita pupuk yang kedua. Nah, ini dari media tanahnya sendiri, sahabat ya, udah bagus, udah subur, udah gembur. Tinggal nanti kita penambahan pupuk kompos atau pupuk kandang, gak usah terlalu banyak, sahabat ya. Kita seperti biasa kita taburkan di area-area sini. Nah, ini hasilnya dari dari pembibitan yang saya lakukan waktu video-video sebelumnya, sahabat ya. Kailan menghasilkan benih sendiri. Nah, ini saya semai dan hasilnya lumayan bagus, sahabat ya. Kalau kita pelihara terus dijadikan benih sendiri, langkah selanjutnya untuk menanam kita gampang, sahabat ya. Jadi kita udah punya benih banyak, jadi kalau kita mau menanam kapan saja kita selalu tersedia, sahabat ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau menyemai, usahakan, sahabat ya, jangan terlalu banyak, tergantung luas area yang kita punya, sahabat ya. Kalau misalkan kita areanya sedikit, nggak usah terlalu banyak. Ini juga saya cuman 6 batang nanam. Kalau yang kemarin-kemarin di sini nih udah saya bongkar karena udah jelek, udah tua, dan udah menghasilkan berkali-kali. Saya panen, dipotong dari sini, keluar lagi tunas, dan akhirnya saya bongkar dan saya ganti dengan kailan yang baru, sahabat ya. Nah, ini bagus-bagus kailannya. Nah, ini bekas-bekas pot-potnya nih masih banyak sekali. Nah, ini dari hasil pembenihan sendiri, sahabat ya, saya lakukan, dan saya lakukan penyemaian juga, dan alhamdulillah hasilnya sama seperti indukan yang waktu saya buat untuk dijadikan menghasilkan benih sendiri, sahabat ya. Nah, ini hasilnya bagus, sahabat. Saya di sini akan melakukan penanggulangan hama karena pohon sayuran kailan ini rentan terhadap hama, sahabat ya, dengan menggunakan seperti biasa pestisida alami, pestisida nabati, menggunakan dari ekstrak bawang putih. Nah, seperti ini kita lakukan, disemprot aja sampai basah. Karena kalau sayuran kailan seperti ini
rentan terhadap serangan ulat sahabat ya. Kita siram, kita semprot sampai basah. Ini hasilnya bagus sahabat ya, dari biji-biji yang saya hasilkan dari biji hasil sendiri yang dihasilkan sama pembibitan sendiri dan disemai. Hasilnya bagus sahabat ya, boleh dilihat sama sahabat. Kalau kailan, dari mulai video-video sebelumnya saya di situ udah lengkap sahabat ya, dari mulai perawatan kailan, pemupukan, terus sampai kailan tersebut menghasilkan biji yang langkah selanjutnya buat penanaman berikutnya sahabat ya. Nah, di situ udah saya videokan buat sahabat, silahkan dicek, itu udah lengkap sekali. Nah di sini saya akan melakukan penanaman ulang karena penanaman yang sebelum-sebelumnya udah terlihat jelek dan perlu diganti dengan tanaman atau sayuran kailan yang baru sahabat ya. Kalau kita menyemai atau menanam sayuran di area tidak luas kayak dak rumah, terus halaman rumah, itu kita harus sering merollingnya sahabat ya, merolling tanaman atau sayuran yang kita tanam. Kalau misalkan kita nanam pertama nanam sayuran sawi, berikutnya kita tanam sayuran kailan, terus berikutnya lagi kita tanam bayam atau sayuran lain. Jadi ada variasi untuk menghasilkan sayuran sahabat ya, karena area yang kita punya terbatas, jadi harus pinter-pinternya kita untuk merolling tanaman yang ada di pekarangan rumah kita sahabat ya. Nah seperti ini, dari kailan udah menghasilkan banyak, terus sudah terlihat jelek juga batangnya, terus di polybagnya juga udah akar-akarnya udah banyak. Nah kita pugar, diganti lagi dengan kailan yang baru sahabat ya. Seperti ini. Terima kasih banyak sahabat, mudah-mudahan sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan selalu tetap semangat untuk bercocok tanam sahabat ya, di pekarangan rumah mau di dak-dak rumah, yang akhirnya nanti kita akan menghasilkan sayuran yang sehat buat keluarga kita sahabat ya. Nah seperti ini. Terima kasih banyak, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara di like, di share, dan di komen, di subscribe juga sahabat ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.